ini adalah sebuah data di mana data ini adalah data terkait dengan penjualan merek mobil di area tertentu yang di mana pada bulan tertentu. Jadi di sini adalah stok ataupun data terkait dengan bulan, merek, tipe, area stok sampai dengan penjualan serta harga modal. Harga modal. Jadi untuk data-data ini diambil dari acak nggih. Saya ngambil dari internet untuk datanya. Ini adalah fiktif nggih untuk penjualannya. Untuk pengertian dari pivot table adalah pivot itu adalah fasilitas di dalam Microsoft Excel digunakan untuk menganalisa data lebih lengkap, lebih jauh. Jadi kalau misalkan data seperti ini adalah sebaran data yang memang belum fix ataupun belum belum ada masih belum atau masih bisa diproses ulang lagi, maka kita membutuhkan analisis menggunakan pivot. Nah, cara-caranya adalah untuk pivot ini itu caranya adalah klik sembarang atau klik di area tabelnya. Klik di area tabelnya, lalu pilih insert, lalu pilih pivot. Lalu di dalam pivot ini itu ada namanya create pivot table. Ada namanya create pivot table. Create pivot table itu berisikan dua pilihan, yaitu select a table array ataupun choose where you want the pivot table report to be placed. Jadi ini ada dua isian. Dua ini adalah terkait dengan tabel mana yang ingin Anda eksekusi. Terus yang kedua adalah report atau laporannya mau ditaruh di mana. Gitu. Nah, ini yang pertama, select a table array, itu adalah tabelnya. Karena sudah secara otomatis maka tabel itu akan menyeleksi sendiri. Terus yang kedua, choose where you want the pivot table, mau ditempatkan di mana reportnya atau laporannya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah new worksheet, artinya di sheet baru nanti, ataupun menggunakan existing worksheet, ataupun tempat di mana sheet sama di dalam tabelnya. Kalau saya mending pilih yang existing worksheet karena penempatannya sama di lokasi yang sama. Saya ingin menempatkan ini di dalam C2. Jadi hasilnya akan keluar di sebelahan dengan si tabel tersebut. Jadi saya klik di C2 lalu pilih OK. Nah, di dalam pivot table ada pivot table field ya. Di sini ada bulan, itu mewakili si atribut bulan, merek, tipe, area sampai harga modal itu ada di sini semuanya. Ini mewakili dari atribut-atribut yang ada di dalam tabel ini. Terus yang kedua, ada penggolongan, namanya 4 area. Nah, 4 area. Yang pertama ada area filter, ada area kolom, ada area values, ada area row. Nah, area filter digunakan untuk memilih mana saja yang ingin kita tampilkan. Begitu. Entah itu bulan Januari, entah itu kadaluarsanya tanggal atau bulan 1, atau tipe mobilnya di sini tipe Yaris, atau mereknya merek Toyota, itu ada di filter ini. Jadi penggolongan saja atau memilih saja. Terus yang kolom itu adalah nanti si keterangannya itu akan membentuk suatu kolom. Kolom kan ke samping tuh. Kolom itu ke samping, jadi membentuknya ke samping, deretnya ke samping. Kalau row itu membuat deret ke bawah. Row kan baris ke bawah, jadi membuat deret ke bawah. Terus value
value adalah hasil atau kalkulasi dari perhitungan yang ingin kita tampilkan. Itu adalah value. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan yang kita sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada bulan, ada merek, ada tipe, area, sampai harga modal, maka pertanyaan yang akan muncul itu bisa seperti ini. Misalkan merek mobil apa yang paling laku terjual? Kalau misalkan ada pimpinan ataupun kita selaku owner itu kepengen, Mbak, saya kepengen merek mobil apa yang paling banyak laku terjualnya. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu dapat request pertanyaan seperti itu, otomatis kan kalau misalkan menggunakan data seperti ini akan susah menseleksi. Aduh, apa ya sing akeh terjual ya? Ki datanya ada ribuan misalkan. Aduh, gimana? Nah, makanya kita menggunakan yang namanya pivot table. Pivot table ini kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, kita identifikasi dulu dari pertanyaannya. Merek mobil. Nah, merek mobil. Ana orang merek mobil. Oh iya, ada merek mobil, merek. Diklik di sini. Klik, klik, klik. Nah, akan keluar nih Honda sampai ke Toyota. Oh, ternyata merek mobilnya itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 dari sekian ribu misalkan data, ternyata saya hanya menjualkan 5 mobil saja. Ada Honda, Mitsubishi, Nissan, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya adalah merek mobil apa yang paling laku. Nah, kata-kata seperti ini, laku terjual berarti stok terjual. Nah, stok terjualnya saya diklik, stok terjual, klik. Nah, seperti itu. Secara otomatis si Excel ini, tabel ini akan mengkalkulasi secara otomatis Honda penjualannya berapa, Mitsubishi berapa, Nissan berapa, Toyota berapa, Suzuki berapa. Itu kalau pertanyaannya seperti itu. Cuman tinggal di checklist saja, si Excel atau si pivot langsung akan mengeksekusi nominalnya, eksekusi jumlah stok yang ada di terjualnya gitu. Jadi kita bisa jawab nih, merek mobil apa yang laku terjual, berarti sing paling gede. Nah, kalau misalkan datanya ribuan, paling banyak ribuan keluarnya, bisa diseleksi atau di blok ya ininya ya. Lalu pilih home, lalu pilih sort, lalu pilih yang paling large, yang paling gede ke kecil. Nah, saya bisa menjawab berarti dari usaha saya. Merek mobil apa yang laku terjual? Toyota. Ternyata Toyota. Nah, sebanyak 77. Itu pertanyaannya seperti itu. Terus kalau misalkan lebih spesifik lagi, mobil apa sih? Mobil apa? Mobil tipe apa yang laku terjual? Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Mobil tipe apa? Kan sudah tahu nih, yang paling banyak adalah Toyota nih, 77. Sekarang pertanyaan lanjutan adalah tipenya apa? Tipe. Berarti tinggal checklist apa Bapak Ibu? Ya, tipe, betul. Klik saja tipe, diklik. Seret. Nah, yang tipe laku terjual berarti kalau misalkan saya butuhnya hanya ini adalah tipe laku terjual. Kalau misalkan tipenya saya buat ke samping atau dibuat kolom, caranya gini, tipenya saya tinggal drag saja ke kolom supaya bisa membuat isian mendatar ke samping. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Saya kotaki saja biar nggak hilang. Kotak 3W tengah. Nah,
Nah, ini adalah kondisi ketika tipe ini masuk ke dalam kolom, maka dia akan menyeberang atau membuat baris atau membuat kolom ke samping seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah tipe mana yang paling banyak. Nah, ini udah kelihatan deh. Berarti kalau Toyota banyak terjualnya Innova sama Land Cruiser sama Yaris, itu karena sangat banyak. Kalau Mitsubishi itu yang banyak terjual itu Outlander, Pajero sama Expander, itu sebanyak total 53. Oh, berarti bisa menjawab nih di sini. Mobil tipe apa yang laku dijual? Yang paling laku terjual di Toyota itu adalah Innova gitu. Itu seperti itu. Terus kalau misalkan Toyota Innova ya. Oke, Toyota Innova. Berarti Toyota Innova yang paling bagus nggih, yang paling banyak. Oke, Toyota Innova. Berarti terjualnya bulan apa ya? Bulan apa yang penjualan Innova bulan apa yang penjualan paling bagus? Nah, bulan apa? Kan udah tahu nih ya, tahu nih. Kalau Toyota Innova itu paling bagus penjualannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mbak, bulan apa Toyota Innova yang paling bagus penjualannya? Oke. Kalau seperti ini berarti gimana, Bu? Pak, ada yang mau bisa bantu saya? Mungkin udah tahu nih Toyota Innova. Berarti Toyota Innova merek atau tipe? Merek tipe nggih. Jadi tipe masuk ke dalam filter. Kenapa kok Pak filter? Sorry, kok merek? Merek bener. Ini hilang. Nah, merek bukan filter. Innova itu masuk. Oh, tipe. Oke. Tipe. Nah, merek itu tipe. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ini tipe. Pertanyaannya adalah Toyota Innova. Langsung menjurus ke Toyota Innova. Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti Toyota Innova kita buat filter. Klik langsung ke Toyota Innova. Nah, diklik OK. Nah, Toyota Innova penjualannya itu 30. Tapi pertanyaan selanjutnya, bulan kapan paling gede? Nah, sekarang kalau pertanyaan seperti itu, kan pertanyaan gitu, Toyota Innova bulan apa penjualan yang paling bagus? Maka ketik saja di klik bulan, klik share. Nah, di bulan Januari itu ada 12, di bulan Februari ada 18. Itu adalah penjualan paling bagus. Berarti kesimpulannya adalah penjualan paling gede itu ada di bulan Februari. Oke. Keputusannya adalah nanti di bulan Februari kita adakan promo supaya ataupun misalkan promosi yang menarik supaya bisa tetap naik. Terus untuk bulan Januari mungkin kita bisa adakan event-event, masuk ke event-event ataupun kita masuk atau promosi gencar lewat medsos atau promosi menggunakan pameran-pameran. Nah, itu bisa dibuat untuk membuat kesimpulan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, catatan adalah kalau misalkan Bapak Ibu ini kok keluarnya 00, misalkan di sini 00 ya. Nah, di sini 00 berarti ada masalah. Masalahnya di mana, Bu? Masalahnya ada di ini. Angka-angka ini. Angka-angka ini itu tipe datanya adalah pasti teks. Jadi tidak bisa dieksekusi untuk menjadi pivot seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah diklik di blok yang ingin kita buat.
lalu pilih yang di sini atau number formatnya diganti number atau currency atau accounting, boleh, tetapi jangan sampai teks. Begitu Bapak Ibu untuk catatannya. Bisa ekspansi terus menerus. Atau mungkin tipe mobil mana yang merugikan atau tipe untungnya paling sedikit. Nah, sedikit. Untuk saya optimasi lebih bagus atau dipupuk lagi lah asalnya gitu. Dua pertanyaan, tipe mobil mana yang memberikan keuntungan banyak dan tipe mana yang memberikan keuntungan sedikit. Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Saya klik di sini dulu, saya klik di sini, akan keluar seperti ini. Kalau pertanyaannya adalah tipe mobil mana, berarti ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, tipe mobil mana? Berarti yang keterangannya adalah tipe mobil. Tipe mobil diklik, oke, langsung dia menempati row itu langsung menurun. Lalu yang kedua, memberikan keuntungan yang paling banyak. Sebentar, keuntungan. Padahal di sini nggak ada keuntungan. Bagaimana cara membuat tabel keuntungan? Membuat atribut keuntungan. Caranya adalah, kan nggak ada tuh. Itu. Sedangkan di sini hanya ada penjualan sama modal. Berarti saya jual 1,4, modalnya 900 juta. Berarti kalau seperti ini untungnya berapa Bapak Ibu? 1,4 miliar, jualnya 900, berarti keuntungan sekitar 500 juta. Tapi nggak ada di sini. Ketika ada yang tidak ada di sini, maka kita membuat ini lagi, membuat membuat tabel lagi atau atribut lagi. Caranya klik analyze, klik analyze, pilih field item and set, diklik field item and set, lalu pilih calculate field, klik. Nah, di sini saya akan buat profit. Nah, atributnya namanya profit, keuntungan. Formulanya, nah di sini sama dengan formula kalau keuntungan atau profit penjualan, diklik penjualan G. Penjualan diklik 2 kali. Terus diapain? Dikurangi harga modal. Dikurangi harga modal. Diklik 2 kali juga. Kita membuat baru profit, membuat atribut profit menggunakan rumus penjualan dikurangi modal. Nah, itu seperti itu. Lalu kita add, akan keluar di sini profit nih. Akan keluar profit, lalu pilih oke. Oke, keluar nih. Set profit. Nah, sekarang tinggal di sort, diklik di blok ya, di blok, set, di blok, lalu pilih home, lalu pilih filter, lalu pilih yang sort large to small, klik. Oke, kelihatan juara 1. 3 mobil paling atas yaitu ini penjualan profitnya paling tinggi, Innova, Land Cruiser, sama Xpander. 3 mobil yang profitnya sedikit, profit yang sedikit itu ada Jazz, Swift, sama Outlander. Itu adalah 3 mobil yang paling penjualannya banyak dan 3 mobil yang keuntungannya paling sedikit. Terus saya mau tanya lagi, berapa sih mereka menjualnya, berapa sih terjualnya berapa sih? Tinggal diklik stok penjual atau stok terjualnya, diklik stok terjual, di sini akan kelihatan. Oh, ternyata Land Cruiser walaupun cuma terjual 25, tetapi keuntungannya bisa nyalip si Xpander. Oh, berarti nggak ngaruh nih kalau misalkan penjualannya itu tinggi. Tetap walaupun Xpander berhasil menjualkan 30, tetapi penjualannya masih kalah atau profitnya masih kalah sama Land Cruiser. Begitu pula Swift, walaupun dia menjual 12 banyak,
tetapi dia itu profitnya sedikit dibanding dengan Jazz. Jazz itu cuma jual 6 dan Outlander 6, tetapi keuntungannya itu bisa di atasnya Swift. Itu seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Monggo ada pertanyaan atau tidak?